Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati rekan-rekan wartawan. Jadi pada sore ini atas izin Bapak Kapolres, kami dari Polres Polman dari Satreskrim akan rilis terkait pengungkapan kasus penganiayaan berat yang terjadi pada tanggal 25, tepatnya kemarin. Yang mana kasus ini juga cukup menghebohkan baik di berbagai media sosial maupun media online. Dan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam, kami dari Polres Polman telah berhasil mengamankan terduga pelaku. Jadi ada pun kronologis kejadian yang pertama saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi pada tanggal 25 Juli pukul 6 tepatnya, jadi tersangka ini berencana menjemput korban di rumahnya di daerah Lampoko, dengan berencana akan mengajak korban ini berangkat menuju Mamuju. Kemudian saat itu menuju terlebih dahulu ke kos atau kontrakannya tersangka. Sampai di TKP, tersangka ini beserta korban berencana untuk packing. Nah, namun pada saat packing baju, pakaian dan lain-lain, ada sempat terjadi cekcok. Nah, dan keluarlah bahasa atau omongan dari tersangka ini, kalau tidak mau menikah, kembalikan uang saya sebesar 40 juta. Nah, mungkin ini kemudian yang menjadi pemicu, dan korban pun juga saat itu juga menjawab tidak memiliki uang sebanyak itu. Nah, kemudian tersangka berlanjut berencana akan memberikan surprise, yang mana tangannya diikat terlebih dahulu, kemudian mulutnya ditutup, kemudian matanya juga. Kemudian dari belakang tiba-tiba langsung dihantam menggunakan palu sebanyak 4 kali. Nah, korban saat itu sempat meronta, berteriak, dan sempat berusaha untuk meloloskan diri dan bergerak menuju ke kamar mandi. Di depan kamar mandi juga kemudian dilakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Jadi pemukulan menggunakan palu itu terjadi sebanyak 7 kali. Nah, kemudian karena korban sempat berteriak dan meminta tolong, ada saksi 2 orang dengan inisial S dan A berusaha untuk datang ke TKP. Nah, namun tersangkanya sudah melarikan diri. Itu singkat kronologis kejadian yang terjadi. Dan atas dasar tersebut kami juga dari Satreskrim menindaklanjuti info tersebut, dan dalam kurang waktu dari 24 jam berhasil mengamankan pelaku. Demikian. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau status sendiri antara pelaku dan si korban ini, kalaupun pacaran sudah berapa lama? Ya, jadi kalau berdasarkan hasil interogasi kami, pelaku, tersangka ini dan korban sudah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 3 tahun. Pak, pelaku ditangkap di mana, Pak? Pelaku ini saat meninggalkan TKP terus berpindah-pindah. Jadi yang pertama itu menuju rumah temannya, kemudian dia sempat juga datang ke daerah keluarga saudara, namun dirasa di sana tidak aman, akhirnya pergi lagi ke daerah Kutar. Di daerah Kutar ini di tempat orang tuanya. Itu sekitar pukul 2 dini hari. Dan kami dari tim Resmob dan tim Intelkam berhasil mengetahui posisi pelaku, sehingga langsung melakukan penggerbekan di rumah keluarga orang tuanya di daerah Kutar. Untuk bagian rumah saja yang Ya, jadi untuk saat ini semua full di bagian kepala, belakang kepala, sebanyak 7 kali hantaman. Ya, Pak, ini kan tadi ada uang 40 juta dari utang korban. Itu uang dari mana, Pak? Apakah uang selama mereka berpacaran? Ya, itu untuk sementara itu selama mereka menjalin hubungan. Oh, jadi itu yang diminta kembali? Ya. Itu peruntukannya kalau Ya. sampai pelaku memberikan uang atau meminjamkan uang kepada korban. Itu kami masih dalami kembali. Namun mereka selama menjalin hubungan, namanya menjalin hubungan, mungkin selama pacaran korban sering meminta uang dan sebagainya. Kami masih dalami. Apakah statusnya utang piutang ya, Pak? Benar. Untuk utang piutang kami masih dalami dulu. Pasalnya dikenakan? Untuk pasal yang kami terapkan pasal 354 penganiayaan dengan penganiayaan berat dengan ancaman 8 tahun maksimal. Selain ini kan palu tentunya pelaku juga sempat membuka korban. Iya, kan di mulutnya dilakban. Dilakban. Ditutup juga kalau pegangan. Mulut dilakban. Hanya penganiayaan pun atau ada upaya pelecehan atau apa?
Sementara masih penganiayaan berat. Kalau rumahnya terbalik mana siapa korban itu? Itu dikontrak atau disewa oleh tersangka. Katanya ada diseret juga ya komandannya? Ya kan sempat dia berusaha untuk kabur, untuk pergi ke kamar mandi menghindar itu. Nah di sana dilakukan pemukulan kembali. Kalau boleh tahu bang, profesi pelaku apa ini? Jadi untuk saat ini berstatus sebagai karyawan salah satu bank. Kalau barang bukti dia sempat dilakukan apa saja? Ya untuk barang bukti, jadi ini foto saat setelah kejadian, karena ini saat untuk saat ini korban juga telah dilakukan penanganan medis dan kondisi alhamdulillah membaik. Kalau profesi korban sendiri, komandan, profesinya si korban? Belum bekerja. Apa dulu operasional itu? Itu masih kami dalam. Ini memang ada di rumah, milik yang punya rumah. Kemudian ini tali yang digunakan untuk mengikat tangan korban. Kemudian ini lakban yang digunakan untuk menutup mata dan mulut. Itu palu memang di rumah atau dia sengaja bawa? Ya, Itu palu. ini memang ada di rumah, milik pemilik rumah.